Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulia. Saya dari kelas manajemen Sabtu siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar mata kuliah ekonomi mikro, dan pada kesempatan kali ini pula saya akan mengambil materi tentang ruang lingkup teori ekonomi mikro. Ruang lingkup teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah bidang teori ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan bisnis untuk menentukan berbagai harga pasar yang dapat diperdagangkan dan faktor input, jumlah barang dan jasa. Tujuan dari ekonomi mikro ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup kajian ekonomi mikro serta metode berpikir yang digunakan oleh seorang ekonom. Ekonomi mikro sendiri memiliki pengertian, yaitu bidang teori ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan bisnis untuk menentukan berbagai harga pasar yang dapat diperdagangkan dan faktor input, jumlah barang dan jasa. Ekonomi mikro ini memiliki aspek yang dianalisis. Yang pertama, analisis biaya dan laba. Yang kedua, teori penawaran dan permintaan. Yang ketiga, elastisitas. Yang keempat, model pasar. Yang kelima, industri. Yang keenam, teori produksi. Dan yang terakhir ialah teori harga. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah disiplin ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan bisnis untuk menentukan harga pasar dan faktor input, serta jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Dan menurut Marshall dan Picou, ekonomi mikro adalah tingkat likuiditas yang tinggi di pasar, yang memungkinkan agen ekonomi untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri secara langsung dengan perubahan pasar. Lalu menurut David Ricardo, ekonomi mikro adalah keadaan di mana agen ekonomi memiliki informasi tentang bagian dalam dan luar pasar. Oleh karena itu, ekonomi makro adalah faktor penentu dalam pasar ekonomi. Next, tujuan mempelajari ekonomi mikro. Yang pertama, melakukan analisis mekanisme pasar yang membentuk harga yang terkait dengan barang dan jasa, dan juga mengalokasikan dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Dan yang kedua, yaitu menganalisis kegagalan pasar dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang diperlukan untuk pasar kompetitif sempurna ketika pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien. Komponen ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar komoditas dari sudut pandang ekonomi mikro. Ekonomi terdiri dari berbagai pasar termasuk pasar komoditas, kegiatan negosiasi antara penjual dan pembeli untuk membentuk perjanjian harga, termasuk interaksi pasar produk. Yang kedua, perilaku penjual dan pembeli ekonomi mikro seperti pemahaman ekonomi mikro sebagai teori mempelajari perilaku penjual dan pembeli terkait dengan perilaku produsen dan konsumen di pasar dengan tujuan yang berbeda. Dan yang ketiga, interaksi pasar. Dalam hal ini, ekonomi mikro juga menjelaskan teori interaksi konsumen-produsen yang dapat melibatkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Lanjut kita ke ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas dari permintaan dan elastisitas dari penawaran. Yang ketiga, teori tentang perilaku konsumen. Yang keempat, teori produksi. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Yang keenam, pasar monopoli. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar persaingan monopoli. Yang kesembilan, permintaan terhadap input. Dan yang ke-10 yang terakhir inilah yaitu mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Lanjut kita ke metode ilmiah. Metode ilmiah ini yaitu keadaan saling mempengaruhi antara teori dan observasi terjadi dalam ilmu ekonomi. Seorang ekonom menguji teorinya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai negara. Bila hipotesisnya tidak berkaitan erat dengan permasalahan, teorinya akan diragukan sebaliknya.
Bila saling berkaitan dan didukung data-data internasionalnya, maka teorinya akan semakin diyakini. Peran asumsi. Peran asumsi para ekonom membuat asumsi yang berbeda-beda agar dapat menyederhanakan dunia yang kompleks dan memudahkan dalam menjawab pertanyaan yang berbeda-beda pula. Misalnya, dampak jangka pendek kebijakan pemerintah mengubah jumlah uang dalam sirkulasi dapat diasumsikan bahwa harga-harga tidak berubah banyak. Namun untuk dampak jangka panjang, diasumsikan bahwa semua harga sangat fleksibel. Jadi, para ekonomi menggunakan asumsi yang berbeda-beda ketika mempelajari dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat perubahan kebijakan dalam perekonomian. Mikro versus makro. Ekonomi dibagi menjadi dua sub-bidang, yaitu ekonomi mikro (microeconomics) dan ekonomi makro (macroeconomics). Ekonomi mikro sendiri yaitu mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di pasar. Sedangkan ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi makro tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempertimbangkan keputusan-keputusan ekonomi mikro yang terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Muhammad Nikmat Z, SEMSI, yang sudah memberikan kepada saya materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro ini. Dan saya berharap semoga video paparan yang sudah saya jelaskan tadi mendapatkan nilai yang terbaik yang sesuai saya harapkan. Cukup sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.